hidup dan matiku hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum yang memiliki berhala, di mana tak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuk berhala tersebut. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang itu, persembahkanlah sesuatu untuknya. Ia menjawab, saya tidak punya apapun yang bisa saya persembahkan. Mereka berkata lagi, persembahkanlah untuknya walaupun dengan seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuk berhala mereka dengan seekor lalat. Maka mereka membiarkan ia meneruskan perjalanannya, dan ia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata kepada satu orang yang lain, persembahkanlah untuknya sesuatu. Ia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dengan seekor lalat. Maka mereka pun memenggal lehernya dan ia pun masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, karena seekor lalat seseorang masuk jannah, dan karena seekor lalat pula seorang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah adalah tujuan ibadah. Sembelihan atau persembahan yang ditunjukkan untuk selain Allah, betapapun kecil yang dipersembahkan, itu adalah bentuk peribadahan kepada selain Allah yang merupakan dosa paling besar dan tak terampuni bagi siapapun yang mati dalam keadaan demikian. Maka ikrar seorang yang bertauhid dan beriman adalah sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, berikhlaslah kamu untuk Dia dalam sholat dan kurbanmu, maka sesungguhnya orang-orang musyrik menyembah berhala dan penyembelihan untuk berhala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar membedakan diri dengan mereka dan melepaskan diri dari kebiasaan yang mereka lakukan, serta menghadapkan diri dengan seluruh tekad dan niat yang tulus dalam beraktivitas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di awal dengan sholat dan nusuk sesembelihan dengan maksud bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dua hal ini yang paling mendasar dan barometer tauhid seseorang, dan kepastian seseorang menjadi musyrik ketika mengalihkan tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping hal ini ditunjukkan keutamaan dan bukti kecintaan hamba kepada sembahannya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, kemudian dia mengkhususkan dari itu ibadah yang paling mulia. Dia berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, maksudnya penyembelihanku. Hal ini karena kemuliaan dua ibadah ini serta keutamaannya dan kodenya merupakan petunjuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghilasan agama untuknya, mendekatkan diri kepadanya dengan hati dan lisan serta anggota badan, dan dengan penyembelihan yang merupakan pengorbanan harta yang dicintai oleh jiwa demi yang lebih dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa ikhlas dalam sholat dan menyembelihnya, maka secara otomatis dia akan ikhlas pada amal-amal yang lain. Setelah menyebutkan yang khusus, lalu disebutkan perkara yang lebih umum yang seharusnya seorang hamba juga mempersembahkannya kepada pemilik dan pencipta semua alam semesta, termasuk diisinya yang juga menjadi seisinya yang juga menjadi miliknya. Suatu ikrar yang menjadi paten bagi seorang muslim, yakni hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam, yakni apa yang dianugerahkan Allah kepadaku dalam hidupku dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepadaku, hingga apa yang ditetapkannya atasku ketika matiku, semua itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Demikian dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ikrar ini mengandung konsekuensi keyakinan bahwa yang menjadikan hidup dan mati itu adalah Allah, maka ia hanya bertawakal kepada Allah dalam menjaga keselamatannya, dan di dalam hidup ia hanya fokus melakukan agenda yang telah Allah tetapkan atas dirinya, bukan merencanakan atau beraktivitas dengan agenda hawa nafsunya atau mengikuti agenda kebanyakan orang di dunia.
bahwa mereka keniscayaan seorang muslim berinteraksi dengan manusia lain dan alam sekitarnya, tetap ia berinteraksi dengan cara yang telah digariskan oleh penciptanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Juga karena yang berhak memberikan penilaian terhadap dirinya sebagai hamba, benar atau salah, baik atau buruk, tersesat atau mendapat petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala dengan rambu-rambu yang telah diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala pula yang akan menghitung untuk kemudian memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Pada akhirnya pertanggungjawaban semua tindakan dan ucapan itu adalah kepada Allah, bukan kepada khalayak manusia, atasan, leluhur ataupun tanah kelahiran kita. Mari mantapkanlah kembali ikrar kita bahwa sholat kita, ibadah sembelihan kita, hidup dan mati kita adalah milik Allah dan hanya untuk Allah semata. Allahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.